Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kakak Fani Rizky Andrea, Kakak dari Skori Gen 9, FKUSU 2011. Mungkin Kakak akan bahas di dua sisi di sini. Yang pertama untuk PKMGT-nya sendiri, yang kedua untuk KTIGT. Oke, yang pertama, apa sih itu gagasan tertulis gitu kan? Nah, gagasan tertulis itu adalah bagaimana kalian menuangkan ide-ide kalian. Jadi ini bagaimana kalian mencoba untuk menuliskan ide-ide yang ada dalam kepala kalian mengenai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, Kak, aku nggak tahu, Kak, masalah itu mau aku cari di mana. Nah, ini dia. Apa yang harus kalian perhatikan? Nah, ini dia. Konsep, mungkin ini sekedar konsep aja ya. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi, kalau PKM itu ataupun konsep KTIGT umumnya kita nggak sendirian, kita ada tim. Biasanya satu tim ada 3 orang, di mana tiga-tiganya ini punya job desk masing-masing. Gitu. Misalnya si A bikin ini, si B bikin ini, dan si C bikin ini. Jadi harus ada kerjasama yang jelas, harus ada pembagian tugas yang jelas, dan harus ada kompromi yang jelas mengenai masalah itu. Jadi harus ada satu sudut pandang. Itu dulu. Kemudian bagaimana kemampuan dan keahlian kita dalam mengaplikasikannya, dalam mencari ide-ide yang kita mau, gitu. Kemudian sikap, bagaimana sikap kita, sikap itu nanti terlihat di dalam penulisan. Biasanya kalau orang yang sudah biasa menilai, kebetulan kakak sendiri meskipun mungkin bukan juri PKM, tapi kakak pernah beberapa kali menjadi juri untuk penulisan ilmiah, dan memang dari tulisan seseorang kita tahu bagaimana sikap dia sebenarnya. Ini dia tulus nggak sih ngerjainnya, atau cuman cakap-cakap sampah gitu, atau having so great idea tapi nggak pandai mengaplikasikannya, atau sebenarnya itu tidak sesuai dengan latar kita saat ini, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kemudian tanggung jawab untuk menyelesaikan. Mungkin sederhana ya, tanggung jawab untuk menyelesaikan, tapi sebenarnya dalam membuat karya, mungkin kalian juga udah merasakan kan, kesibukan kuliah. Waktu zaman kuliah tuh alasannya gini, capek Kak kuliah, capat organisasi lagi, ya kan. Mau bikin karya, Kak, aduh nggak sempet, deadline-nya terlalu deket. Itu namanya tanggung jawab. Nah, kalau sekarang lagi kuliah from home, alasannya apa? Males, Kak, aduh koneksi internet bermasalah, aduh udah ketemu keluarga, Kak. Nah, sayang banget ya, kalian tuh mostly kita belum kalau mahasiswa tuh belum nikah. Jadi sebenarnya waktunya itu banyak masih untuk diri sendiri. Dimana kita harus kalian menggunakan waktu kalian lah sebaik-baiknya. Nah, ini dia yang paling penting. Mungkin ini yang akan jadi fokus kakak. Bagaimana sih menemukan ide untuk gagasan tertulis? Ya kan? Bagaimana menemukan ide? Kalau kita baca di seluruh buku, dia akan bilang bagaimana kita berusaha untuk sense pada masalah sekitar dengan membuat banyak pertanyaan, gitu. Karena seluruh ilmu pengetahuan itu berasal dari keingintahuan, berasal dari berbagai pertanyaan. Jadi kalau orang yang banyak bertanya itu adalah orang yang calon-calon maju. Nah, jadi dari mana Kak aku mau dapat idenya? Ya kalau kamu nggak rajin membaca, kamu nggak akan dapat idenya. Gitu. Seperti kakak jelaskan tadi, kita sebagai dokter nanti kita punya cabang-cabang ilmunya. Mau jadi clinician, mau jadi surgeon, mau jadi public health, mau jadi researcher, mau jadi laboratoris, semuanya itu ada perannya. Dan semuanya itu punya masalah-masalahnya. Ya, dari mana Kak aku tahu masalahnya? Kak, aku masih mahasiswa. Aku bukan dokter, belum. Gitu. Aku belum tahu. Ya udah dibaca jurnalnya. Bahkan kalau sekarang
itu lebih enak ya. Kita tuh udah punya banyak medsos. Kita follow yang bermanfaat. Contohnya WHO, BBC, CNN, Medscape, Cardiology Examination, Medical Experience, Med School Post. Ada banyak sekali akun-akun untuk kita belajar. Akun-akun yang akan memberikan kita informasi mengenai apa? Mengenai masalah. Gitu. Jadi kalian ini sebenarnya mau ngorek-ngorek masalah. Terus kalau supervisor kita tuh akan mostly minta kita tuh belajar dari jurnal. Ya kan? Kak, bosenin Kak baca jurnal. Siapa suruh kalian baca 12 lembar itu deh, 15 lembar itu? Enggak. Cukup kalian baca abstrak. Coba Medscape. Kalian bisa kalian di Medscape. Ya kan? JAMA, Journal of American. Coba di-follow. Bukan di-follow, dimasukin aja, kalian bikin akun. Jadi nanti dia akan setiap dia update ke kalian. Gitu. Kemudian apalagi yang bergengsi? BMG, dan jurnal-jurnal lain. Jadi saat kalian udah punya akunnya, setiap dia terbit, setiap dia mengeluarkan edisi dia akan kirim ke kalian. Kak, aku nggak Kak, siapa suruh kalian berbayar? Kalian cukup baca abstrak. Itulah yang akan menumbuhkan ide. Jadi di situ kalian tahu problema yang terjadi. Kalau saat ini mungkin semua orang adalah COVID-19. Ya kan? Jadi kalian coba jurnal jadi kalian bacain abstraknya. Nanti dia kan terus ngirim, aduh Kak, masa di rumah harus belajar Kak? Kan kalian lagi home. Jadi belajar itu jangan seperti paragraf yang kedua, pemicu ide itu ada di mana-mana. Kita tuh cuman butuh siap untuk mematuhi, untuk mengerti. Dan tempat, baru kemudian tempat dan situasi. Oke, mungkin nggak ada salahnya kalian tuh bikin grup belajar seperti ini atau apa, di mana kalian bisa link sharing. Ya, kalian pasti punya teman-teman ya di rumah. Tapi Kak, kalau di rumah aku nggak mau belajar Kak. Namanya di rumah. Selalu berikan waktu untuk membantu. Itu saran dari seluruh supervisor kita yang udah punya track record ini. Profesor-profesor kita itu yang di kampus, mereka selalu memberi untuk belajar. Mereka selalu memberikan waktu dalam satu hari. Nah, itu yang harus kalian punya. Kakak bilang, kami nggak minta kalian, saya sebagai dosen, sebagai senior, kami nggak minta kalian untuk terlalu banyak. Kalian cukup baca saat ini masalah apa sih yang ada. Dan apa solusi yang sudah ada. Nah, ini dia. Sumber pasti itu bisa dari laporan hasil penelitian, bisa dari seminar-seminar atau diskusi, bisa dari pernyataan megang kebijakan, browsing pribadi, pengamatan. Intinya kita punya banyak sekali sumber yang ada di dalam lingkungan kita, terutama jurnal dan Instagram ataupun Facebook ataupun media sosial lain yang kalian tuh bisa lebih fokus. Contohnya InviaHealth, Just InviaHealth. Itu sangat awam ya, bahasanya itu nggak ribet, bahasa Indonesia, dan dia, tapi Kak, informasi dia belum tentu benar dong Kak, kan dia blog, kayak blog. Nah, itu gunanya jurnal yang kalian baca. Jadi saat kalian udah dapet informasi, oke, saat ini yang lagi heboh. Misalnya penggunaan air panas, katanya bisa mengobati COVID-19. Nah, atau katanya minyak kayu putih bisa mengobati COVID-19. Nah, banyak banget kan kayak gitu. Nah, itulah diminta kalian sebagai anak kedokteran. Oke, ada ide nih.
nih, minyak kayu putih bisa ngobatin COVID-19. Nah, baru kalian coba baca. Ya janganlah pula kalian cari kayu putihnya dalam Google. Carilah kandungan dari si minyak. Memang betul nggak? Terus katanya kemarin steroid, dexamethasone. Oke, dexamethasone bisa untuk COVID. Oke, semua orang sibuk mau pakai dexamethasone. Tahun lagi kita akan punya banyak kasus Cushing syndrome. Kan? Nah, itu kan ada basic ilmunya. Itu yang kalian perlu pelajari dari textbook. Itu yang perlu kalian pahamin dari jurnal. Gitu. Makanya kakak bilang, kalian tuh harus seimbang. Jadi kan baca Instagram untuk tahu apa nih yang heboh di masyarakat. Kenapa? Kalau kita mau lomba, terutama ya, PKM ini tuh beda sama TV ataupun sama KTIGT. Kalau zaman kami dulu, bukan zaman kami lah, sampai kakak pernah jadi beberapa kali juri sampai 2015 sampai 2016. Semakin complicated judul KTIGT kalian, semakin mungkin kalian lolos. Nah, itu kalau konsep KTIGT. Jadi kalau kalian bikin tuh ekstrak entah apa yang bahasanya itu terlalu molekuler atau struktur DNA di mana kalian akan mengganti misalnya gugus fosfornya, gugus aminonya untuk membuat sesuatu. Jadi hampir selama kalian itu sangat complicated, biasanya tembus KTIGT katanya. Tapi kalau kita cerita PKM, beda. PKM itu dia harus sederhana mungkin. Jadi jangan medis-medis amat bahasanya, karena penilaiannya bukan orang kedokteran. Kalau kalian bikin terlalu medis, yang ada mereka bingung mau ini apa gitu. Karena itu ya khasanah kedokteran salah satunya. Kakak juga ngerasain sih itu sebagai anak kedokteran ya. Kayaknya kita tuh ngomong terlalu saintifik gitu, kayak terlalu medis. Orang tuh nggak ngerti kita ngomong apa. Tapi kadang-kadang justru itu yang bikin bangga ya kan. Jadi orang nggak ngerti. Kita ngomong salah pun orang nggak ngerti gitu ya kan. Nggak lah, tapi janganlah sampai menyesatkan gitu. Tapi tetap kita harus punya konsep. Kita harus punya konsep. Jadi kakak bilang, kalau kita PKMGT, carilah hal yang sederhana. Yang kakak bilang tadi, coba lihat Instagram. Saat ini apa yang saat ini sedang health issue yang saat ini tuh penting. Apa sih yang lagi heboh dibahas orang? Apa masalah yang paling ada? Contohnya, saat ini orang heboh COVID-19. Seperti yang Kak bilang, saat ini kita tuh masih COVID-19. Nah, apa masalah kita ini? Apa sebenarnya? Treatment, vaksinasi. Core masalah untuk COVID-19 yang utama sebenarnya apa? Kepedulian. Kenapa kepedulian? Apakah edukasi masyarakatnya kurang? Nah, coba kalian nilai. Kalau memangnya adalah masyarakat, apakah perlu kita saat ini melakukan ke daerah-daerah kayak ngasih ceramah? Enggak. Itu bukan solusi. Pertama, itu meningkatkan resiko infeksi. Yang kedua, yang bandal ini generasi milenial, Dek. Jadi apa? Media sosial. Mungkin kan bisa buat konsep misalnya kayak sejenis dokternya itu ditelepon. Kalau misalnya ada mau nanya, pakai aplikasi. Nah, kalau kalian kembangkan itu udah termasuk salah satu program PKMGT. Boleh, Kak, sesederhana itu. Boleh. Asalkan metodenya, konsepnya, dan semuanya itu kalian bisa pertimbangkan dengan baik. Gitu. Beda, Dek, dengan konsep literatur review. Boleh sih kayak gitu, tapi biasanya kalau yang tembus, kalau literatur review, kalau kita cerita literatur review, kalau kita cerita KTIGT, kita lebih complicated. Kalian benar-benar harus mengetahui patofisiologi.
Kalian benar-benar harus mengetahui konsep, metode. Semua itu harus sangat amat detail. Beda sama PKMGT. Jadi kalau PKMGT itu konsepnya adalah goals-nya masyarakat. Jadi bagaimana kalian mengemukakan ide yang ada dalam kepala kalian, yang kalian dapat dari jurnal-jurnal, yang kalian dapat di media sosial, kemudian kalian coba telaah dengan jurnal-jurnal kalian, tapi kalian harus mengemasnya dengan sangat sederhana. Sehingga ketika kalian mau melakukan atau mengimplementasikan ide kalian itu, kalian bisa diterima sama seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dokter. Oke. Nah, itu satu, konsep PKMGT. Sedangkan kalau konsep KTIGT, kita cerita bagaimana kalian menemukan suatu masalah, kalian udah tahu solusinya kayak apa, tapi solusi ini harus kalian jelaskan sescientific mungkin. Jadi kalau kita orang kedokteran, istilahnya tuh patofisiologinya harus jelas. Contoh, kalau kita cerita PKMGT, itu yang tadi kakak bilang, mungkin kita mau cerita bagaimana cara kita untuk menemukan suatu aplikasi atau menemukan suatu apalah untuk untuk edukasi mengenai COVID-19. Kalau memang tadi kita menyepakati kalau masalah COVID-19 ini adalah edukasi, gitu. Kak, kalau misalnya masalahnya bukan edukasi, masalahnya kebijakan, kebetulan kakak orangnya sangat clinician, jadi kakak kurang ngerti memang konsep kebijakan. Maksudnya kakak nggak begitu paham ya. Dan cerita KTIGT itu lebih modif. Kalau kita lah cerita mau COVID-19, remdesivir, kalau kita cerita ritonavir itu saat ini udah masif, nggak perlu kalian bikin penelitian gagasan tertulis itu karena udah ada bahkan research-nya ke manusia. Itu salah satu yang penting. Kalau untuk TIGT ya, karena konsepnya adalah gagasan tertulis, kalau publikasinya udah banyak ngapain dibuat? Itu bukan masalah lagi. Orang-orang sudah berusaha mencari solusinya. Bahkan dengan peneliti hal-hal yang simple. Contohnya kalau yang sangat saintifik. Misalnya mengenai kita fokus coba ke lokal standard of care. Gitu kan. Lebih ke lokal standard of care. Apa sih yang bisa di obat apa sih yang ada di masyarakat? Obat-obat aja sih yang sebenarnya kita tuh punya gitu. Contoh kumat. Banyak yang bilang kalau golongan ekstrak jahe, ekstrak kunyit itu bisa. Nah, kayak mana tuh jelasin dong patofisiologinya. Kurkuma itu mengandung zat apa? Apa rantai yang dia punya untuk membasmi virus? Jadi gimana Kak aku mau menemukan informasi? Paduan obat. Misal, pada kasus oseltamivir, dulu banget waktu kita belum tahu nih COVID obatnya apa. Kita coba berbagai macam jenis obat. Salah satunya itu oseltamivir. Oseltamivir. Tapi dia sebenarnya kita terapkan untuk avian influenza. Untuk burung. Karena waktu flu babi kita pakai. Nah, itu apa rupanya struktur yang ada di dalamnya bisa menyebabkan atau mungkin yang suportifnya. Kalian bisa baca tuh di buku, banyak banget jurnalnya. Terapi konvalesen plasma. Bagaimana konsep terapi konvalesen plasma pada COVID-19? Nah, kapan dikasih, berapa dosisnya? Kan harus jelaskan jelas di dalam
nanti dalam strukturnya gitu. Jadi begitu mengkonsepnya. Kita temukan konsep yang sesederhana mungkin untuk menjelaskan masalah yang ada. Sedangkan kalau KTI GT temukan yang dapat dijelaskan dengan saintifik sangat jelas. Jadi fokus ke atau fisiologi. Kalau satu lagi fokus ke public. Oke, pertimbangannya ini ya, apakah itu bermanfaat, kemampuan menarik enggak? Nah, konsep yang kontroversial itu bisa kalian buat. Misalnya kayak mandi air hangat. Kakak pernah ngebuat kebetulan salah satu tulisan ya, kebetulan kakak pesan untuk presentasinya. Jadi myth and fact about COVID-19. Jadi katanya minyak kayu putih bisa nyembuhin COVID-19. Kayak gitu. Padahal ya sebenarnya bisa, tapi bentar ya, kakak ambil headset dulu soalnya. Oke, kemudian kan suatu inovasi tadi ini udah unsur Oke. Jadi formatnya itu benar-benar dibaca, karena kalau kalian bikin yang nggak sekalian pertama kali salah kalian langsung dikat. Kak, termasuk format margins, pasti sama mau terima atau enggak karya kalian gitu. Kemudian tentukan idenya, formasinya. Nah, untuk ide sendiri, kalau untuk PKM ya, kalian bisa harus bacakan, baca tepatnya. Ini juga mungkin ini base yang akan kakak jelaskan untuk kalian coba tahu dulu jurnal itu terimanya apa aja gitu. Jadi misalnya nih, kakak mau masukin karya kakak di Jensen, ya kan, di Jakarta. Lihat dulu yang tahu kayak mana. Kan dikasih tahu judulnya aja, lihat. Atau kalau mau bikin PKM, ya lihat dulu yang tahun lalu yang tembus tuh yang kayak mana judulnya. Masuk nggak ide kalian di situ? Untuk selanjutnya, nanti kalian mungkin sudah sebenarnya sekarang bisa sih dimulai. Tapi mungkin kalau sekarang tuh coba dulu ya. Tapi kalau nanti making a scientific research for make writing yang nanti itu akan di kehidupan nyata kalian saat kalian sudah hampir mau tamat dan bingung mau jadi apa. Dan kalaupun udah tahu mau jadi apa, planning ke depannya lebih jelas. Jadi gini ya, jangan bikin proposal PKMGT karena disuruh sama dekan. Karena disuruh juga. Atau karena kalian saat ini memegang jadi kan merasakan punya tanggung jawab untuk melakukan karya. Ini sebagai jembatan kalian. Dia selalu kakak bilang, ini sebagai titik kalian untuk mulai mengetahui tentang karena menulis itu proses. Kak, adek, coba aja tulis. Tapi aku nggak ngerti, Kak. Aku mending begini. Setelah kalian tulis, kalian akan
mengalami improving dengan semakin sering kalian nulis. Karena itu yang bisa dengan tulisan yang kecil. Ini juga, Kak, aku udah nyoba nih tembus finalis. So what? Nanti 3 bulan lagi kan ada lomba lagi. 3 bulan lagi kan ada lomba lagi. 1 kali itu banyak kali lomba. Jadi kegagalan kalian yang pertama itu jadi jangan galau, dipelajarin di mana. Nah, salah satu yang sering salah itu apa? Konsep kan. Jadi kan nggak cocok sama atau kan nggak cocok sama karya yang sebelum tembus. Itu penting ya, baca karya yang sebelum. Kemudian kalau bingung, skip. Salah satu bagian yang sering bikin kakak skip adalah bab 2. Karena bab 2 nyebelin, bosen ngerjain. Tinjauan pustaka, bosen banget kan ngerjain tinjauan pustaka tuh. Gitu. Skip. Kalau ada yang bingung, skip. Bagian metodologi, aku bingung bagaimana analisis statistiknya, skip. Nanti belajar. Tanya dosen pembimbingnya. Kita punya banyak sekali dosen pembimbing yang bisa ditanya. Dokter Putri itu sangat appreciate sama mahasiswa yang mau belajar, terutama research. Kalau KTIGT konsepnya hampir sama, jadi yang terpenting adalah sesuaikan kalian temanya. Nah, kemudian masuk ke sistematika, ini penting, tapi kita nggak terlalu fokus sedikit panduan, dan setiap panduan sometimes beda. Yang pertama, kemudian kita jelaskan basic-basicnya aja. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang itu seperti namanya. Kalau di jurnal internasional, istilahnya background. Kenapa kalian mau ngangkat ini? Kalian ngejelaskan isu-isu yang bukan. Jadi di sini kalian mencoba untuk menjelaskan bagaimana masalah yang ada, sekomplikat apa masalah yang ada, apa core masalah yang ada. Jadi ya kita tuh harus tahu core masalah. Saat ini masyarakat kita kalau mau KTIGT, saat ini kita sibuk begini, mau obat A, obat B, obat C, obat D, begini, luar negeri punya ini. Masalahnya Pak, di Indonesia nggak ada. Jadi apa yang kita lakukan? Nunggu obat dari Indonesia, obat baru. Kayak mana cara nyarinya? Coba pelajarin. Sebelumnya dikasih obat apa? Baca kandungannya. Jadi jangan obatnya, kandungan apa ya? Cari jahe itu mengandung apa? Kalian cari di Google kandungan jahe pakai bahasa Inggris lah ya. Kalau enggak nanti nggak keterima jurnalnya, ya kan? Kandungan jahe apa aja? Misalnya dia dapat para amino, benzol, dia punya partikel antivirus atau enggak? Gitu, atau dia punya antioksidan. Nah, antioksidan ini fungsinya apa? Sebagai imunisor. Jadi bisa nggak kalau ke virus? Bisa. Gitu. Lebih menarik kalau kalian cerita di luar negeri. Misalnya kita nggak cerita COVID-19. Problema-problema yang lain. Terutama penyakit autoimun sama onkologi. Itu jurnalnya banyak, masih kontroversial semuanya, karena terbuktinya di jurnal A bisa, jurnal enggak. Itu bisa nggak aku angkat sebagai KTIGT? Bisa. Itu bisa banget. Si A, jurnal A bilang ini ngefek, jurnal B bilang ini nggak ngefek. Atau misalnya metode, misalnya apa ya? Nasal endoskopi, approach endoskopi untuk tumor di brainstem. Satu jurnal mending dibiarin aja. Satu jurnal bilang enggak, aku berhasil kok.
katanya kayak gitu. Nah, kan bisa angkat itu untuk suatu KTIGT jika memang saat itu temanya sedang neurosurgery. Gitu. Approach, bagaimana approach operasinya? Ada dari endoskopi, ada yang operasinya dari mana gitu, atau mau buka kraniektomi versus nasal endoskopi approach from untuk tumor batang otak gitu. Itu ada clinical datanya. Karena bukan bagian kakak juga, cuman kebetulan ngebaca di jurnalnya sekilas, coba dibaca lagi gitu. Dalemin. Nah, kemudian di latar belakang yang kita buat, oke, masalahnya ini, core masalahnya ini. Kenapa kakak selalu bilang core itu penting dalam membuat background? Karena kalian menulisnya biar itu nggak plagiat. Plagiat itu sangat nilai dalam penulisan. Oke, dia ada sekian kata. Sorry, ada sekian kata. Bis sama persis proposal kalian dibuang. Lebih kasih tahu kakak kalau untuk Indonesia lebih dari 20%. Lebih 2% kata kalian tuh sama yang udah ada publikasinya. Proposal kan dianggap. Banyak kali kak yang dihasil, no problem, namanya susah. Kan? Oke. Jadi temukan core-nya. Oh, ini core-nya. Terus kalian tulis pakai bahasa kalian. Tutup semua bukunya. Jadi kalian tuh biasain, kalau mau ngebuat karya, kalian harus bikin guideline. Jadi kalian bikin background, aku mau nulis, misalnya paragraf pertama, karena mungkin contohnya ke COVID-19 ya. Satu, masalah COVID-19. COVID-19 itu apa sebenarnya? Dan saat ini bagaimana perkembangannya? Saat ini prevalensi kematian segini, kepedulian masyarakat berkurang. Oke, yang kedua, kan mau usahakan apa? Masalah tadi yang di atas kepedulian. Berarti yang bawah kan apa? Saat ini alternatif. Jadi paragraf kedua kan jelas tentang alternatif yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, serta tujuan dan manfaat. Jadi oke, aku punya ide nih. Aku mau bikin mungkin suatu platform edukasi di mana semua orang mungkin bisa curhat di situ. Jadi aku bikin suatu platform, samarkan namanya. Samarkan namanya. Jadi kita nggak tahu dia tuh dokter, mau dia apa. Nah, dia bisa curhat apapun di situ. Jadi dokter bisa curhat di situ. Bilang kami konspirasi demi dapat gaji yang tinggi. Kalian tahu nggak kami 4 bulan nggak digaji? Mungkin kayak gitu. Mungkin kalau yang keluarganya pernah kena, dia bisa cerita, no, it's real. My father dies because of COVID-19. Kayak gitu. Terus mungkin ada lagi yang bilang, enggak, tetanggaku dipaksa mati karena COVID. Tetanggaku matinya mungkin karena sakit jantung, tapi dikebumikan secara COVID. Salah kan? Itu salah. Jadi kan mau bikin apa? Mungkin suatu platform. Platform itu yang kalian mau kembangkan. Gitu. Nah, seberapa besar efek? Itu kan kalian buat tujuannya apa, manfaatnya apa, dengan detail dan bahasa yang sesederhana. Bab gagasan ini yang paling penting. Jadi pertama pencetus gagasan itu apa? Kembalikan lagi. Saat ini udah lebih fokus nih, kalau di latar belakang itu kan cuma cerita masalah. Saat ini masalahnya apa aja. Kalau di gagasan kan harus cerita. Udah apa yang dilakukan pemerintah? Udah apa yang dilakukan salah yang mau kalian bahas? Atau penelitian seperti kalian atau gagasan seperti kalian sudah pernah nggak dikerjakan sebelumnya? Apa outcome-nya? Kalau outcome-nya nggak bagus, kan itu akan ada di dalam jurnal. Itu ada di jurnal. Kalau memang dia nggak
Kalau emang dia penelitiannya nggak berhasil, coba baca di discussion ya, kenapa dia bisa nggak berhasil, gitu. Atau kalau misalnya nanti dia secara metode, kenapa kalian bisa yakin kali di gagasan. Poin 1, 2, 3 sebenarnya konsep sama. Jadi apa saat ini, apa solusi yang sudah diberikan, fokus ke solusinya, solusi-solusi yang sudah ada, dan seberapa yakin kalian dengan solusi cara. Kemudian, dan pihak-pihaknya. Jadi harus jelas target PKMGT kalian siapa. Target saya kaum milenial apa? Kalau misalnya mau secara general, boleh kalian jelaskan. Atau saya kan harus jelaskan lah, orang yang maksudnya teknologi atau apa. Jadi detail buatnya, pihak-pihak mana sih yang mau jadi target kalian? Gitu. Atau mungkin ya, pihak-pihak mana harus jelas. Kemudian langkah-langkahnya. Oke, tahapnya mungkin pertama aku akan mengumpulkan orang. Bagaimana cara kalian mengumpulkan orang? Kita pertama ngumpulin, misalnya ini dengan misalnya ini ide kakak platform ya. Pertama, gimana caraku ngumpulin orang? Kak, follower saya lebih dari 1.000, jadi saya akan menggunakan follower saya. Oke. Kemudian apalagi? Saya terlibat dalam organisasi merepost punya saya. Atau saya punya teman. Ya jelaskan semua di situ. Oke, yang pertama aku udah dapet publikasi, aku mau bikin platform aku laku gimana? Oke. Kemudian yang kedua, apa besar kalian akan bagaimana regulasi kalian? Gimana kalian tahu kalau dia cuma hoax? Nanti cuma hoax. Nah, harus ada kontrol dari kalian. Gitu. Bukan dengan sama aja kayak Facebook, isinya nyampah orang. Tapi harus ada regulasi. Yang ngomong si A, maka aku pribadi, kalau dia ngejawabnya nggak bagus, misalnya gini, saya bilang, tetangga saya dikebumikan secara secara COVID, padahal dia hipertensi. Jadi itu masalahnya mungkin. Kesehatan apa atau ini. Coba di DM pribadi. Jadi kan harus jelaskan di situ. Jadi ketika ada masalah, contoh masalah yang mungkin ada pada platform kalian, mungkin apa? Jadi gimana kan cara menanggulanginya? Dengan tindakan nyata apa yang kalian lakukan? Apakah akan hapus komennya atau apa? Itu strategis. Kalian juga masalah apa yang mungkin akan dihadapi dalam pembuatan ide kalian. Gitu. Masalah apa yang mungkin akan kalian alami saat kalian membuat ide, dan apa solusinya, itu harus dijelaskan di langkah-langkah. Gitu. Kalau untuk PKM kita butuh sesuatu yang detail. Kemudian kesimpulan. Baru kesimpulan lah ya kan, gagalnya bentuknya apa. Jadi kayak jelasan dari background ke bawah. Saya begini, berdasarkan berdasarkan dengan rendah kepedulian masyarakat terhadap ini, maka ide saya adalah dengan menggunakan platform media, di mana platform akan menaungi populasi ini, kemudian yang akan dilakukan platform itu ini, kemudian apakah kalau lebih bagus karena efek nyata. Misalnya kalau dia bilang, itu Anda nggak akan laporkan itu ke dinas. Gitu. Sekarang semuanya udah ada call center-nya. Kalau COVID, ya mohon maaf kakak kebanyakan cerita COVID karena pertama itu saat ini sedang heboh, dan yang kedua karena kakak juga PPDS paru gitu. Jadi
Kita gitu. Itu bedanya. Ya nggak apa-apa ya, mau apapun ide kalian terserah. Yang penting kalian bagaimana solusinya, bagaimana langkah-langkah nyatanya, dan itu bertahap. Benar-benar sekolah. Jadi pernah ada judul-judul yang dia bikin sekolah nelayan. Itu dulu salah satu yang menang PKMGT itu deh, yang sekolah nelayan kalau nggak salah. Jadi kan nelayan itu rumahnya apa ya? Rumahnya itu kan misalnya kayak di Kalimantan. Waktu itu yang menang itu orang Kalimantan. Mereka rumahnya itu jauh-jauh. Terus gimana cara nggak semuanya orang tuanya punya perahu. Kalaupun perahu dipakai bapaknya. Jadi anaknya kayak mana? Jadi ada sekolah di kapal, sekolah perahu. Itu salah satu yang menang PKMGT. Tapi memang dia bukan orang medis gitu. Nah, jadi dijelaskan kayak mana cara dia ngumpulin orang. Dia bilang dia jalan-jalan dulu. Dia udah research. Jadi sebelum kalian tembakkan ini deh, kan dari research dulu aturan. Oke, jadi dia research ada berapa persen rupanya orang yang nggak bisa sekolah, berapa jarak dari rumah ke rumah, berapa jarak dari rumah mereka ke sekolah, nah yang gitu-gitu. Jadi tahapnya apa? Pertama dia akan pergi dulu ke rumah-rumah di nelayan itu, dijumpainnya satu-satu. Berapa lama estimasi dia melakukannya? Nah, itu juga harus ada dalam metode. Dalam metode harus dijelaskan waktunya. Kalian kira-kira bisa menyelesaikan ini berapa lama? Gitu. Target kalian berapa lama? Tergantung dari seberapa kompleks ide kalian. Itulah kira-kira. Oke. Sedangkan kalau literatur review, kalau KTIGT dia jauh lebih simpel ya. Pertama abstrak, standar semua abstrak itu sama, 250 kata, tergantung kalau untuk publikasi nasional bisa dalam bahasa Indonesia yang baku. Jadi, dokter juga harus pandai bahasa Indonesia. Makanya kalau kakak pribadi sih kakak nggak suka bikin karya bahasa Indonesia karena kakak nggak pandai bahasa Indonesia. Susah, maksudnya lebih susah, lebih gampang bahasa Inggris kadang daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia dulu waktu kakak SMA bahasa Indonesia kakak bermasalah karena kalimat baku, kalimat serapan, bagaimana itu serem banget dulu ya. Tapi dalam penulisan karya ilmiah itu harus seperti itu. Jadi kan belajar bahasa Indonesia kembali. Kemudian pendahuluan konsepnya sama. Apa masalah yang ada saat ini, apa penawaran yang sudah terjadi, dan udah ada belum penelitian yang bilang kalau ide kalian itu sudah pernah diterapkan, atau ide kalian tuh mengandung apa yang coba kalian jelaskan di pendahuluan. Tapi hanya 1-2 kalimat, tidak banyak. Karena bagaimana ide kalian dapat menangani masalah kalian itu adanya di pembahasan secara detail. Jadi kalau literatur review setelah di pendahuluan kalian jelaskan nomor 1 masalahnya apa, misalnya epidemiologinya ini prevalensi kankernya tinggi banyak pada perempuan. Nggak usah cerita kayak itu kalau kalian nggak mau jelasin tentang seks, nggak laki-laki itu perempuan ada kecenderungan ke arah sana, nggak usah jelasin. Jadi hanya jelasin yang penting-penting aja. Prevalensinya segini, meningkat dalam tahun segini-segini, kira-kira apa penyebab peningkatannya, gitu. Kemudian yang kedua, solusi yang sudah ditawarkan untuk mengurangi efek dari masalah kalian. Seberapa besar, tapi dia diringkas ya kalau di background. Jadi, misal solusinya apa? Misal kalau temanya nih onkologi gitu ya, misalnya KTIGT-nya onkologi. Oke, saat ini sedang banyak tentang kemoterapi gitu. Jadi kalian jelasin nomor 1, saya prevalensi kanker apa ya? Prevalensi ya terserah sih kanker apa ya. Mungkin di sini kakak cerita kanker paru. Jadi prevalensi kanker paru tuh paragraf pertama kalian buat tinggi di dunia berapa, di Indonesia berapa gitu. Terus apa-apa aja kira-kira faktor yang menurut jurnal berkontribusi terhadap tingginya. Oke, kemudian yang kedua, karena tinggi jadi itu bikin masalah. Masalahnya apa? Kualitas hidupnya kurang, komorbidnya rendah. Itu paragraf kedua. Kemudian apa yang udah kita coba? Misalnya saat ini terapinya apa? Kemoterapi, radiasi. Oke, seberapa besar kemoterapi sama radiasi itu membuat efek?
ternyata banyak yang mati justru karena efek samping dari kemoterapi. Oke. Kemudian di paragraf ketiga, untuk menanggulanginya si peneliti melakukan banyak cara. Di antaranya sekarang kita sedang mempelajari ke siklus sel. Siklus selnya contohnya apa? Misalnya ke target-target terapi yang menargetkan langsung di jalur-jalur proliferasi gitu. Ini kan KTIGT ya, jadi dia sangat saintifik. Jadi gitu, dia menargetkan ke proliferasi sel. Kita tahu tahap ya, oke, belajar semester 2 ada tahap G2, G1, S. Oke, si kawan ini menghambat di fase S. Kayak mana cara dia menghambatnya? Gak usah jelaskan. Di background jelasin S. Oke. Kemudian di pembahasan, di diskusi, baru kan jelaskan sangat detail. Jadi sekarang saya mau fokus ke pengobatan dengan target terapi. Misalnya ada ALK, ada KIRAS, atau misalnya ada yang gitu-gitulah. Nah, jadi bagaimana mekanisme kerjanya? Dia ngerjain di mana? Bikin gambarnya. Dan jangan lupa, kalau kalian mau bikin gambar, jangan lupa buat citasinya di bawah. Karena nanti kalian dianggap plagiarisme. Bisa dituntut karya kalian. Kalau kalian menyertakan gambar apapun itu dari Google tanpa mencantumkan sumber, gitu. Oke. Kemudian udah di pembahasan itu jelaskan juga kalau misalnya emang karya kalian itu udah pernah ada publikasinya, jelasin semua. Apa bedanya dengan setting atau dimakannya pagi hari, jurnal Scopus itu. Pasti dia akan jelaskan kelemahan dan waktunya durasinya segini. Si B berhasil, waktunya segini, durasinya ini. Dalam satu kertas, misalnya itu dalam satu buku, setelah kalian baca, dan tulis 15-nya, baru kalian baca. Kan kita nyadar tuh, pasti connect kan otak kita, oh yang A nggak berhasil, yang berhasil dosis segini, namanya segini. Beberapa yang lama kan, misalnya penelitian A dosis segini, lamanya segini berhasil. Dosis segini, lama. Jadi kita bikin kesimpulan, kalau ternyata dosis lamanya gini, yang bisa bikin berhasil. Gitu. Itu di simpulan. Kemudian saran ya misalnya pemerintah mengembangkan ini mungkin dilakukan yang lebih lanjut gitu karena ini kan masih di literatur mungkin dilakukan pertama itu kan intro dulu jadi lakukan dicatatkan dulu di mahasiswa. Waktu kalian untuk membuat urutan daftar pustaka. Daftar pustaka ini salah satu yang dinilai. Kayak kakak bilang, sistematika proposal itu juga dinilai. Jadi, waktu kalian untuk membuat nama, koma, tahun penerbitan jurnal, koma, titik, terus nama penerbit, HTTP, diakses kapan. Dia itu ngerjain itu bisa 2 hari deh, as information. Kalau karya kalian, kalau pustaka kalian 30, 2 hari ngerjain itu aja. Rugi kan waktunya, kalau kalian pakai Mendeley atau pakai EndNote. Mereka yang langsung connect, kan tinggal milih, oke, aku mau pakai AMA, American Medical Association. Ya kan? Ya udah nanti tinggal klik, udah langsung reference kalian di bawah tuh diikut sesuai dengan standar AMA. Atau kalian membuat Vancouver, terus udah AMA nih. Oh ternyata ganti jurnalku pakai Vancouver atau karya misalnya Items maunya Vancouver, tinggal diganti klik deh Vancouver hanya dalam setengah menit langsung keluar. Langsung keluar dia. Bagus reference-nya. Jadi you don't
you don't having so much time for doing the reference. Jujur lah kak, orang yang nggak suka ngerjain reference, capek ngabisin waktu. Itu tipsnya. Mungkin nanti entah ada versi yang selanjutnya. Coba kalian pasti banyak banget kok senior kalian yang udah pakai Mendeley. Banyak banget teman-teman kakak tuh rata-rata udah pakai Mendeley. Kami kalau ngerjain tugas gitu. Jadi kayak mana pakai Mendeley, jadi bikin reference karena itu memang sederhana tapi itu sangat perlu. Nanti kalian tesis juga kayak gitu kan? Tesis skripsi. Kalian nanti saat skripsi kan juga kayak gitu, jadi nggak habis banyak waktu gitu. Kan kita forsi itu untuk internal. Gimana biar anak skor itu pintar? Gimana biar anak skor itu nggak menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang nggak penting?